Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia yang terjadi di perusahaan transportasi online Gojek. Nah, pertama yang akan kita bahas di sini adalah rekrutmen. Rekrutmen adalah usaha yang dilakukan untuk mencari dan menarik tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan pada suatu perusahaan. Metode rekrutmen dari driver Gojek yaitu menggunakan rekrutmen eksternal, di mana karyawan yang akan mengisi lowongan pekerjaan tersebut diambil dari luar perusahaan dengan cara job fair atau menggunakan media iklan sebagai media promosi, atau juga bisa menggunakan website resmi dari perusahaan tersebut. Nah, di sini perusahaan Gojek menggunakan website resmi dari perusahaan Gojek yang bisa diakses melalui internet dan juga menggunakan media iklan elektronik. Seleksi merupakan usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan agar karyawannya qualified. Cara seleksi driver Gojek yaitu menggunakan seleksi non-ilmiah. Seleksi non-ilmiah sendiri dilaksanakan tidak berdasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan pada pikiran dan pengalaman. Unsur-unsur yang diseleksi dari perusahaan Gojek ini meliputi surat kecakapan berkendara seperti SIM-C yang berlaku, kemudian STNK motor, SKCK, dan lain sebagainya. Kemudian penampilan dan keadaan fisik pelamar, fasilitas penunjang pekerjaan seperti motor dan smartphone. Kualifikasi seleksi dari driver Gojek meliputi usia, keahlian berkendara dibuktikan dengan adanya SIM-C, kemudian kualifikasi kendaraan seperti tahun pembuatan motor di atas 2011. Kemudian jam kerja, yakni mampu bekerja selama 10 jam sehari dan 5 hari dalam waktu seminggu. Kemudian fasilitas penunjang seperti smartphone minimal 5 inci dan memiliki RAM minimal 1 GB. Proses penyeleksian yang dilaksanakan untuk menjadi driver Gojek relatif mudah sekali, karena driver hanya cukup mengisi formulir pendaftaran dengan kualifikasi yang sudah ditentukan, sehingga mereka akan secara otomatis terdaftar sebagai driver Gojek. Nah, proses penyeleksian itu sendiri, yang pertama adalah pengisian formulir pendaftaran melalui laman yang sudah ditentukan. Kemudian, para calon driver akan mendapatkan kode verifikasi untuk selanjutnya melengkapi data-data serta dokumen yang diperlukan. Selanjutnya adalah konfirmasi data tersebut dan selanjutnya unduh aplikasi Gojek di handphone para calon driver. Metode pelatihan driver Gojek atau GoRide yang dilakukan adalah program on-job training. On-job training atau OJT merupakan salah satu metode pelatihan yang mengajarkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan bagi karyawan secara langsung di tempat kerja. Dalam menjalankan setiap order, keamanan saat berkendara tentunya hal yang harus diutamakan. Oleh karena itu, pihak Gojek melakukan program pelatihan untuk memberikan edukasi tentang bagaimana berkendara secara aman. Program pelatihan ini berlangsung pada tanggal 12 Oktober 2019 sampai 20 Desember 2019 dan diadakan di beberapa kota besar antara lain Bandung, Bekasi, Solo, Semarang, Yogyakarta, dan kota lainnya. Beberapa teknik yang dipelajari yaitu teknik membawa penumpang dengan aman dan nyaman, teknik mengemudi, teknik pengereman dalam keadaan darurat. Untuk tahapan proses pelatihan dan pengembangan, terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahapan analisis kebutuhan pelatihan. Dalam program ini, pelatihan berkendara aman merupakan bentuk pelatihan yang diselenggarakan pihak perusahaan Gojek bekerja sama dengan RDL.
Nah, program ini bertujuan agar para driver selalu mengutamakan keamanan saat berkendara. Hal tersebut dilakukan demi keselamatan driver maupun pelanggan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah tahapan implementasi pelatihan. Program ini meliputi pelatihan teknis membawa penumpang dengan aman dan nyaman, teknik mengemudi, teknik pengereman dalam keadaan darurat, serta pemahaman rambu lalu lintas. Yang ketiga adalah tahapan evaluasi pelatihan. Program ini akan menambah keterampilan para driver dalam berkendara, serta meningkatkan persepsi masyarakat yang baik terhadap para driver yang mumpuni. Metode penilaian kinerja driver Gojek. Penilaian kinerja driver Gojek dapat dilihat dari pemberian rating. Salah satu faktor yang membuat driver mendapatkan banyak orderan adalah bagusnya rating driver. Rating di sini berasal dari penilaian customer dengan pelayanan driver saat menjalankan order. Semakin sering driver mendapatkan rating bagus, maka semakin sering driver direkomendasikan oleh server Gojek untuk mendapatkan orderan. Efek dari rating driver yang buruk juga sangat berpengaruh terhadap turunnya orderan. Minimal rating driver Gojek yang bagus adalah 4,6 yang diakumulasikan dari 25 order terakhir. Rating di bawah 4,6 kemungkinan besar akan sulit mendapatkan orderan. Dan untuk saat ini rata-rata rating driver Gojek adalah 4,8. Yang selanjutnya adalah manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi merupakan proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya. Tujuannya untuk mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan, dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Masyarakat yang mampu memanfaatkan peluang pekerjaan, seperti driver Gojek ini, menjadi salah satu peluang yang menggiurkan karena mampu membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Gojek dapat membantu mengurangi pengangguran. Animo masyarakat yang begitu besar untuk menjadi mitra maupun driver Gojek adalah sistem kerja dan sistem kompensasi yang ditawarkan. Tujuan adanya manajemen kompensasi yang pertama adalah memperoleh karyawan yang berkualifikasi. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Yang ketiga, menjamin keadilan. Yang keempat, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Dan yang kelima, yaitu memfasilitasi pengertian antara pihak manajemen dan karyawan. Beberapa penelitian menunjukkan kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja driver Gojek. Secara finansial, gaji harus adil sesuai dengan kontribusi karyawan. Ini memberikan rasa memiliki yang besar dan keuntungan finansial yang menarik bagi karyawan. Penghargaan non-finansial juga harus diberikan kepada karyawan atas kontribusi mereka. Hal ini sudah terjadi dalam penelitian di mana penghargaan non-finansial diperoleh driver berupa jaminan kesehatan, tabungan haji, dan potongan servis. Kepuasan kerja merupakan variabel kuat yang mempunyai dampak besar bagi perusahaan maupun mitra, serta dapat meningkatkan pendapatan perusahaan jika mitra atau karyawan merasa puas dan menikmati pekerjaan mereka. Terdapat jenis kompensasi. Kompensasi meliputi bentuk pembayaran tunai langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat karyawan, dan insentif untuk memotivasi karyawan agar bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang semakin tinggi. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Sistem kompensasi yang diterapkan oleh PT Gojek Indonesia diberikan oleh perusahaan dengan sistem TRIP
dan bonus. Sistem trip tidak memiliki syarat khusus, hanya mengantarkan penumpang di tempat tujuan dengan selamat dengan potongan 20% setiap trip untuk perusahaan. Selanjutnya, kompensasi berupa bonus poin di mana setiap tutup poin mendapatkan bonus tambahan. Selain kompensasi bonus poin, perusahaan juga menerapkan bonus harian. Dengan sistem kompensasi ini, driver merasa puas meskipun tanpa gaji tetap. Yang terakhir, terdapat faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama adalah ukuran organisasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga, letak geografis perusahaan berada. Yang keempat, filosofi manajemen kompensasi atau pembayaran saat ini. Kelima, jenis industri. Keenam, spesifikasi atau keahlian mengerjakan suatu pekerjaan. Dan yang ketujuh yaitu tingkat partisipasi karyawan yang ditunjukkan oleh kinerja dan berapa lama berada dalam perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.